Bulan Maret tahun ini seolah menjadi tahun penuh kebahagiaan dan keberkahan tersendiri bagi seorang diva yang juga anggota DPR RI, Krisdayanti. Sempat menuai konflik dengan sang anak kandung Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Konflik itu pun seolah pudar tatkala hadirnya momen rangkaian persiapan pernikahan Aurel dan sang pujaan hati Atta Halilintar, dan hari ini tepatnya 24 Maret 2021 Krisdayanti genap berusia 46 tahun. Bahagia akhirnya bisa memeluk kembali Aurel dan Azriel. Lantas apa yang dilakukan Krisdayanti di hari ulang tahunnya ketika tak ada Raul Lemos di sampingnya? Benarkah pernikahan Aurel merupakan kado terindah bagi Krisdayanti? Memulai dan merangkai acara menuju pernikahan memang telah dilakukan oleh Aurel dan Atta sendiri. Keduanya pun sempat memposting kesibukan saat meeting menuju pernikahan. Hingga Krisdayanti pun memuji Aurel sebagai anak yang mandiri. Sejauh apa persiapan Atta dan Aurel untuk hari H? Melepas sang putri Aurel Hermansyah untuk menikah dengan Atta Halilintar, YouTuber nomor 1 di ASEAN, Anang Hermansyah dan Ashanti mengaku siap lahir batin. Bahagia telah melaksanakan rangkaian acara persiapan menuju pernikahan Aurel. Seperti apa ungkapan hati Anang untuk Aurel? Dan benarkah Anang dan Ashanti pun sudah persiapkan hadiah lagu untuk pernikahan Aurel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibu mana yang tak bahagia ketika bisa terlibat dalam segala rangkaian persiapan pernikahan hingga menuju hari bahagia, yaitu pernikahan sang anak. Ya, hal itulah yang seolah tengah dirasakan oleh Krisdayanti. Sempat hadir di acara lamaran dan pengajian hingga menuai banjir air mata haru. Kedatangan Krisdayanti di rangkaian persiapan pernikahan Aurel memang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ibu kandung Aurel ini. Bahkan kebahagiaan pun kini semakin bertambah, di mana tak hanya baru saja merayakan 10 tahun pernikahannya dengan Raul Lemos pada Sabtu 20 Maret kemarin, hari ini 24 Maret 2021, Krisdayanti berulang tahun ke-46. Mengingat Raul Lemos masih berada di Timor Leste, lantas apa yang dilakukan Krisdayanti di hari ulang tahunnya tanpa kehadiran sang suami? Nah, itu saya maju, ya Allah, dikasih umur panjang, udah alhamdulillah. Jadi ibu, istri, dan perempuan yang lebih banyak memberikan manfaat, dijauhkan dari segala namanya nggak ada keluarga yang nggak menjadi hebat tanpa masalah. Ya diharapkan untuk dijauhkan dari kemalasan di hari tua lah, itu yang paling utamanya. Terus gimana bentuk partisipasi saya sebagai perempuan itu lebih punya manfaat untuk sekitar. Lifetime achievement ini kan kita upayakan dengan penuh, bagaimana kita bisa lebih tawadu, bagaimana kita terus berprasangka baik atas semua pemberian Tuhan. Nggak ada perayaan apa-apa. Ada yang diundang siapa gitu? Besok ada surprise dong nih. Capek sendiri ya, surprise itu kaget. Enggak, suami saya juga di Timur, jadi maksudnya yang penting kumpul sama anak-anak. Besok saya paling nganterin
keluarga pada vaksin yang kedua, orang tua semua vaksin kedua, mungkin habis gitu saya pulang. Saya tuh sedih. Suami juga masih lockdown karena memang Timor Leste yang kita tahu ya, hampir dari bulan 6 2020 hingga tahun ini 2021 menjelang bulan April mereka tidak ada kasus sebetulnya, nggak taunya karena transmisi lokal mereka malah kejadian 100 kasus sekarang. Jadi antara distrik dari 13 distrik dari distrik-distrik itu sekarang udah ditutup. Jadi ya udah nikmati dan syukuri. Saya pasti bersyukur masih ada hiburan anak-anak di rumah. Ya, doa dan harapan pun terucap dari bibir Krisdayanti di hari ulang tahunnya itu. Tak hanya ingin semua keluarga semakin membaik, ia pun ingin menjadi ibu yang bermanfaat bagi keempat anak-anaknya hingga bisa selalu memeluk mereka erat. Sempat menggoreskan momen penuh haru saat pengajian hingga semua orang yang melihat pun turut tersentuh dan meneteskan air mata. Benarkah pernikahan Aurel pun menjadi kado terindah bagi Krisdayanti? Saya nggak menyangka ya, memang Aurel apa-apa juga bukan berkaca, artinya saya menikah muda dan memang dia ingin menikah muda. Mungkin ini keputusan yang juga bukan diambil tanpa merenung, tanpa tanggung jawab ya. Ini adalah juga menyatukan banyak keluarga di sini. Kita harus hargai juga keputusan mereka karena 22 tahun dan 27 tahun saya pikir sudah mantep ya. Karena pertanyaan saya begitu Aurel kasih tahu, "Ini aku mau nikah," cuma satu pertanyaan saya, udah siap, udah mantep. Itu semuanya ngalir ya. Saya juga kan diminta untuk bisa memberikan prakata, itu semuanya ngalir aja gitu. Yang saya rasain, yang saya ungkapkan itu baik itu ucapan, reaksi atau bentuk peluk yang sangat dalam, itu reaksi saya akan sebuah getaran yang tulus. Memasuki usia 46 tahun, Krisdayanti merayakannya tanpa sosok suami Raul Lemos yang masih tertahan lockdown di Timor Leste. Jelang hari bahagianya, Aurel pun masih sibuk mempersiapkannya bersama Atta Halilintar. Seperti apa pujian Krisdayanti pada Aurel atas sosoknya yang mandiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Gelaran pernikahan Aurel dan Atta Halilintar memang tinggal menghitung hari. Rencananya, Aurel dan Atta bakal menggelar akad nikah pada tanggal 3 April mendatang. Melihat sang putri yang sebentar lagi akan menjadi istri orang, Krisdayanti pun rupanya memuji sosok Aurel. Ya, pujian itu memang tak serta-merta lantaran Aurel yang kini telah tumbuh dewasa. Namun, Krisdayanti memuji karena Aurel yang mandiri yang terlihat terjun langsung dalam mengurus pernikahannya. Tak hanya itu, Aurel pun dinilai tegas oleh sang ibu terkait masalah protokol kesehatan yang dipersiapkan matang untuk acara pernikahannya. Lalu, benarkah ketatnya Aurel dalam mengurus protokol kesehatan itu lantaran demi mendatangkan sang oma di hari pernikahannya? Memang untuk pernikahan ini dia settle sendiri ya. Mi minta tolong karena memang aku semuanya urus sendiri Mi gitu. Jadi saya apresiasi sekali karena memang anak zaman sekarang ya
walaupun udah ada organizer, mereka pasti ingin involve di dalam untuk tahu detail. Apalagi yang saya concern adalah, yang saya senang dengan dia adalah sedikit-sedikit dia ngomongin tentang protokol kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kehadiran omanya. Karena yang kita tahu ibu saya juga udah sepuh, kondisi stroke, wajar karena memang ini kan hari bahagia. Jadi sudah sebaik-baiknya adalah fokus kepada kepentingan sendiri, ya, bukannya egois, bukan. Yang diharapkan Aurel ada ini semuanya sudah begitu mengalir, bahagia, sempurna gitu. Aurelnya juga saya udah titip pesan untuk harus menjaga dan meluaskan sabar. Iyalah, kita fokus bener-bener di acara bahagia kita aja. Jadi terus kan abis acara selesai juga udah mendekati bulan puasa ya. Jadi ya udah bisa sekarang puasa bareng, ya, sahur jadi bareng. sekarang Semoga nanti pas akad itu menurutku lebih deg-degan daripada ini sih. ya iyalah pasti itu sangat amat deg-degan. Akad tuh aku lebih nggak kuat lagi sih ya, karena ini aja kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita kayak ini mimpi kita bisa ngelamar anak perempuan orang, dan ini bakal jadi calon istriku, calon ibu dari anak-anakku juga. Ya masa depanku lah sama dia gitu. Jadi nanti ketika akad kita akan mempersiapkan yang sebaik mungkin dan seaman mungkin dan menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Rangkaian acara persiapan pernikahan dari lamaran, siraman, hingga pengajian jelang pernikahan Atta dan Aurel telah sukses digelar. Aurel dan Atta pun telah meminta surat pengantar nikah dari pihak Kelurahan Pisangan Timur yang nantinya akan diteruskan ke Kantor Urusan Agama atau KUA wilayah tempat mereka akan melangsungkan pernikahan. Santer berembus kabar akan melakukan pernikahan di Masjid Istiqlal yang masuk dalam wilayah KUA Sawah Besar. Namun, menurut pihak KUA Sawah Besar, hingga kini Aurel dan Atta belum memasukkan berkas pernikahan mereka. Jadwal pernikahan Atta dan Aurel pun belum terdaftar di sana. Padahal, mengingat akad nikah yang akan dilakukan pada 3 April mendatang, Aurel dan Atta seharusnya sudah memasukkan berkas pernikahannya 10 hari sebelum hari H. Pada tanggal 3 Maret 2021, perwakilan dari keluarga Aurel mengurus surat N1 untuk pernikahan anaknya yang bernama Titania Aureli Nurhermansah yang akan menikah di KUA Sawah Besar, Jakarta Pusat. Intinya kita dari kelurahan sudah memberikan surat N1 untuk diteruskan ke KUA Ciputa Timur untuk meminta rekomendasi dari KUA Ciputa Timur. Jadi secara administrasi keluarga Aurel udah mengurus surat N1 untuk pernikahannya. Sampai pada saat ini pernikahan antara Atta dan Aurel berkasnya belum masuk ke KUA Kecamatan Sebesar. Jadi dengan demikian pernikahannya belum terdaftar. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwasanya pernikahan itu didaftarkan minimal 10 hari kerja sebelumnya. Nanti kita kabarin pasti. Belum bisa difikskan. Kita belum bisa memberi tahu. Nanti kita kasih tahu. Karena gini loh, karena kita tuh mementingkan izinnya dulu ya. Selama kita tuh nggak mau kayak buru-buru atau gimana, tahu-tahu itu nggak boleh gitu. Jadi kita nggak mau kasih tahu dari mulut kita dulu. Iya. Ada beberapa kayak isu di mana, di sini, di situ. Iya. Kita pengennya kita keep aja dulu, kita yang tahu. Nanti ada waktunya semua pasti akan tahu di mana tempatnya ya. Persiapan demi kelancaran pernikahan Atta dan Aurel sedang intens dikerjakan. Sebagai orang tua, Anang Ashanti mau tidak mau harus ikhlas melepas Aurel untuk memilih jalan hidupnya, yaitu menikah. Seperti apa ungkapan hati Anang untuk Aurel? Benarkah Anang dan Ashanti pun sudah persiapkan hadiah lagu untuk pernikahan Aurel? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bahagia bercampur haru memang terlihat dari Anang Hermansyah yang memiliki kedekatan dengan putri sulungnya Aurel. Hingga Anang pun begitu emosional di acara siraman dan pengajian kemarin. Sadar putri kesayangannya akan segera menyandang status baru sebagai istri, Anang pun akhirnya membagikan momen betapa kalutnya perasaan hatinya hingga tangis pun saat itu pecah. Namun sekalipun berat, Anang pun harus rela dan ikhlas melepas Aurel ke pelukan Atta Halilintar. Percaya bahwa calon menantunya adalah orang yang tepat untuk Aurel. Hingga tak henti memberikan wejangan, benarkah Anang sudah siap lahir batin menikahkan Aurel? Siap, udah punya cucu siap. Ya siap lah. Dia udah deg-degan, udah Siap lah. Kan ini menikahkan anak pertama. Aku harus siap lahir batin. Harus untuk, dong, harus. Menikahkan langsung. Yang pastinya bahwa kalau aku menikahkan anakku langsung, iyalah. Orang kan nggak mungkin selalu suka sama kita. Orang pasti hidup ada suka, ada nggak suka, ada negatif, ada positif. Karena hidup selalu kayak begitu gitu. Jadi ya yang nggak suka nggak apa-apa, yang suka ya alhamdulillah. Maksudnya kita hanya minta dari yang suka aja supportnya dan doanya gitu. Jadi jangan terlalu ngedengerin orang mau ngomong apa. Udahlah, kalau nggak akan ada selesainya. Dari dulu udah 12 tahun aku sama dia bareng, ibaratnya masalahnya itu aja gitu, kayak nggak ada yang lain gitu. Jadi kita berharapnya sih ke depan, yuk kita jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan supaya kita semua jadi orang yang lebih baik gitu, orang yang selalu positif thinking. Pemirsa Intens Investigasi, seolah ingin mengukuhkan bahwa Anang Hermansyah dan Ashanty merupakan keluarga musisi, keduanya pun rupanya akan memberikan kejutan spesial berupa persembahan lagu di acara akad nikah Aurel dan Atta Halilintar pada 3 April nanti. Lantas sejauh mana progres lagu spesial yang akan dipersembahkan untuk Aurel dan Atta sebagai kado pernikahannya? Pokoknya banyak kejutan lah. Iya, dan kita juga mempersiapkan lagu baru. Iya. Pasti pada nangis nanti. Jadi kita berdua Lagu baru kita udah siap, lagu. Mudah-mudahan pas hari pernikahan Hari H. itu hari H kita akan perdengarkan lagu. Aurel pun belum dengar sama sekali, dia jadi kepo banget. Ini benar-benar ciptaan kita berdua. Liriknya semua aku, lagunya Mas Anang. Dan kita udah buat video klipnya. Pokoknya ya sedih deh lagunya, tapi sedih yang bahagia ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.